Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yusril Usman dengan NIM S1S1 20054 selaku ketua dari kelompok 3. Baik, di sini kita membuat sebuah proyek untuk memenuhi tugas final mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Adapun tugas proyek yang kita atau kelompok kami ambil yaitu Stock Management System menggunakan Java dan merupakan aplikasi desktop. Adapun anggota kelompok saya yang pertama Katerina Ameliangi dengan NIM S1S1 20106, kemudian ada Sri Adiningsi dengan NIM S1S1 20020, kemudian ada Ian Herlambang dengan NIM S1S1 20010, dan ada Muhammad Rahmat Dian Fahrudin dengan NIM S1S1 20084, ada Syarifah Nurhafni A dengan NIM S1S1 20094, ada Waode Naila Ntangu dengan NIM S1S1 20096, dan ada Ageng Arya Krisna Dwi Pangga. Untuk lebih jelasnya, mereka akan memperkenalkan diri mereka masing-masing setiap akan memaparkan materi. Adapun materi yang saya dapat yaitu yang pertama latar belakang, kemudian tujuan dan manfaat, dan batasan, serta metode pengembangan sistem apa yang kita gunakan untuk membuat aplikasi ini. Langsung saja kita beralih ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang dari aplikasi ini yaitu Project System Manajemen Stok Java merupakan proyek berbasis desktop yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan stok perusahaan atau organisasi yang ada. Sistem ini dapat diakses dari lokasi manapun yang memiliki koneksi internet. Sistem manajemen stok berpengaruh sangat penting untuk keberlangsungan atau kesehatan perusahaan karena berguna untuk memastikan dan mengatur ketersediaan barang agar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kemudian mengurangi bahaya kehabisan stok dan catatan bisnis yang salah, serta memahami berbagai jenis stok dan menyadari permintaan stok itu diperlukan untuk mengatur stok yang efektif. Kemudian terdapat perbedaan antara stok dan inventaris. Walaupun perbedaan sangat kecil, namun sangat signifikan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh kasusnya. Barang yang kita jual ke pelanggan dikenal sebagai stok barang, sedangkan produk yang kita jual serta sumber daya dan peralatan yang diperlukan untuk memproduksinya semuanya adalah bagian dari inventaris. Bahan mentah, barang dalam proses, persediaan pemeliharaan, perbaikan, dan persediaan pengoperasian, dan barang jadi adalah 4 bentuk dasar inventaris. Meskipun kemudian untuk perbedaan selanjutnya, stok termasuk barang jadi, suku cadang, dan bahan, serta apapun yang kita tawarkan kepada klien. Sedangkan untuk inventaris mengacu pada barang jadi serta aset apapun yang dimiliki atau digunakan sebuah perusahaan atau organisasi untuk menyelesaikan produksinya. Persediaan dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama bahan baku, pekerjaan dalam proses, pemeliharaan, perbaikan, dan persediaan pengoperasian, kemudian barang jadi. Selanjutnya untuk tujuan dan manfaat. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu untuk membantu mengatur dan meninjau stok barang yang kita atau perusahaan kita miliki. Ini bertujuan agar jumlah stok barang kita tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Jumlah stok yang terlalu banyak berpeluang besar mengakibatkan stok barang menjadi rusak karena terlalu lama dijual atau dipasarkan oleh kita atau perusahaan kita. Sedangkan stok yang sedikit mengakibatkan kelangkaan barang di perusahaan kita. Kedua kejadian tersebut mengakibatkan sebuah perusahaan dapat mengalami kerugian. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui manfaat yang dihasilkan dari aplikasi ini, yaitu eh, yaitu memudahkan target penggunanya, yaitu sebuah perusahaan atau organisasi dalam mengatur jumlah stok barang yang kita miliki, agar stok kita tidak menumpuk atau mengalami kelangkaan. Selanjutnya, kita beralih ke batasan dan fitur. Nah, adapun batasan
pada aplikasi ini yaitu adanya fitur login untuk admin. Nah, pada fitur login, admin akan diminta untuk memasukkan username dan password yang telah disediakan di database. Setelah kita melakukan login, kita akan dibawa ke halaman dashboard atau halaman utama, di mana pada halaman dashboard tersebut kita disediakan fitur untuk logout dan juga fitur untuk melihat data stok. Isi dari stok akan menampilkan nomor stok, nama barang, tanggal masuk, dan orang yang melakukan perubahan pada data. Selain itu, pada fitur itu juga akan tampilkan menu pencarian, menu create, update, serta untuk menghapus atau delete. Selanjutnya, adapun metode pengembangan adapun metode pengembangan sistem yang kami gunakan yaitu metode waterfall, di mana mencakup requirement analysis, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, serta operation and maintenance. Adapun yang pertama itu requirement analysis. Nah, sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seorang pengembang harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Metode pengumpulan informasi ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, diantaranya diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Adapun kelompok kami menggunakan cara diskusi dan mencari informasi agar kita dapat mengetahui apa-apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengatur stok barang mereka. Kemudian ada sistem and software design. Dari informasi yang ada, kita dapat merancang sebuah aplikasi yang akan sesuai dengan kebutuhan user. Selanjutnya kita buat desain dari aplikasi tersebut untuk dijadikan patokan dalam membuat aplikasi tersebut. Kemudian ada implementation and unit testing, yaitu pada tahap ini kami mulai membuat program aplikasi stok barang menggunakan Java dan database MySQL. Selanjutnya, integration and system testing. Setelah seluruh unit atau modul yang dikembangkan dapat diuji di tahap implementasi, selanjutnya diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Yang terakhir yaitu operation and maintenance. Pada tahap terakhir dalam metode waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan dan penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan. Baik, perkenalkan nama saya Agung Rekresni Dipangga dengan NIM 11256. Di sini saya akan menjelaskan tentang jadwal kegiatan menggunakan Gantt. Jadi di sini pada Gantt-nya ini kita menggunakan metode waterfall. Oke, kita langsung saja pada kegiatan yang pertama yaitu requirement analysis. Yang dimana pada kegiatan pertama ini kita mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk pengembangan aplikasi yang sedang kami teliti, yaitu aplikasi stock management system, yang dimana dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Juni. Untuk kegiatan yang kedua yaitu system and software design. Jadi berdasarkan informasi yang didapatkan dari kegiatan pertama, kita merancang dan membuat desain aplikasi untuk membantu pengguna untuk memantau pergerakan stok dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dan untuk kegiatannya itu dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan Juni. Untuk kegiatan yang ketiga, implementation and unit testing. Nah, di sini kita mengimplementasikan aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan menggunakan database MySQL. Untuk kegiatannya dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Juni. Dan untuk yang kegiatan yang keempat, integration system testing. Jadi di sini kita menguji aplikasi apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dan untuk kegiatannya itu dilakukan pada minggu keempat bulan Juni dan minggu pertama bulan Juli. Dan yang kelima atau yang terakhir, operation maintenance. Jadi di sini kita mengoperasikan aplikasi dan melakukan pemeliharaan aplikasi agar aplikasinya dapat berjalan dengan lancar.
dan untuk kegiatannya itu dilakukan pada minggu pertama bulan Juli. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Sriadi Ningsih dengan NIM S1S1200020. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang konteks diagram. Nah, berbicara tentang konteks diagram ini dia merupakan tingkatan tertinggi dari diagram aliran data yang memuat satu proses dan menunjukkan sistem secara keseluruhan dalam sistem manajemen stok ini. Nah, kemudian tujuan pembuatan konteks diagram ini dia adalah sebagai jembatan komunikasi dengan stakeholder atau pihak-pihak di dalamnya. Nah, konteks diagram ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah lingkaran proses yang mewakili sebuah sistem. Kemudian yang kedua adalah data source dan data destination yang menerima ataupun mengirim data secara langsung dari proses transformasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah terminator yang berbentuk persegi panjang. Dia itu berfungsi mengkomunikasikan langsung sistem melalui aliran data atau data penyimpanan. Oke, kita langsung masuk ke konteks diagramnya. Nah, di sini adalah diagram konteks dari sistem manajemen stok. Bisa kita lihat di sini adalah lingkaran proses, kemudian yang kedua ini adalah terminatornya atau tempat berkomunikasinya antara sistem dengan terminal ini adalah disebut dengan data source. Nah, data source ini bisa mengirim ataupun menerima. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah sistemnya, yaitu sistem manajemen stok. Kemudian di sini yang pertama adalah ada admin. Nah, admin ini masuk ke sistem manajemen stok dengan melalui login. Nah, di sini dia login, kemudian masuk ke sistem manajemen stok. Dari sistem manajemen stok ini, dia menginputkan data barang ke kasir. Nah, data barang ini dibawa ke kasir untuk diolah. Nah, setelah diolah kasir menghasilkan data transaksi. Nah, data transaksi ini dibawa ke sistem manajemen stok tadi. Manajemen stok ini. Dari sistemnya ini data transaksi ini dikirim ke perusahaan atau dilaporkan ke perusahaan. Nah, kemudian di sini adalah order pembelian. Nah, order pembelian ini dia dikirim ke supplier dan diolah oleh supplier dan menghasilkan data supplier. Dan data supplier ini dibawa ke sistem manajemen stok. Nah, dari sistem manajemen stok ini dikirim lagi ke perusahaan. Nah, di sini dikirim ke perusahaan. Nah, kemudian perusahaan ini juga menerima laporan tentang laporan barang tersedia dari admin tadi. Dia menerima laporan barang tersedia yang diolah oleh sistem kemudian dikirim ke perusahaan ini. Nah, dari hasil sistem proses, dari hasil manajemennya ini admin menghasilkan data stok untuk pengeluaran dari prosesnya ini admin bisa mendapatkan data stoknya. Mungkin itu saja materi tentang konteks diagram sistem manajemen stok. Saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nurhafni Ahmad dengan NIM S1S1200094. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram atau DFD. Nah, di sini admin mempunyai 2 akses, yaitu login dan juga mengelola data stock management system. Nah, pada saat admin login, dia akan di sini akan menampilkan form loginnya. Nah, admin juga dapat mengelola data stock management. Yang pertama yaitu data tabel admin dan yang kedua yaitu data tabel user. Nah, setelah mengelola salah satu data tabel admin atau tabel user, akan menampilkan di laporan dan hasil laporannya itu akan kembali ke admin atau masuk ke admin. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katharina Ameliani dengan NIM S1Y1200106. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang diagram use case dari Stock Management System, di
di mana diagram use case adalah berupa pemodelan untuk menggambarkan kelakuan sistem yang akan dibuat, dan bisa dikatakan juga diagram use case itu untuk mendeskripsikan sebuah interaksi antar satu ataupun lebih dengan sistem yang akan dibuat. Di mana tujuan dari use case sendiri yaitu memetakan kebutuhan sistem, yang kedua mempresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem, dan yang ketiga untuk mengetahui kebutuhan di luar sistemnya. Baiklah, ini adalah merupakan diagram use case-nya. Diagram use case stock management system. Nah, seperti yang kita lihat, kembali dia itu merupakan sebuah interaksi antar admin dengan sistem yang akan dibuat. Nah, seperti kita lihat, admin bisa untuk login, daftar barang, input data barang, dia bisa menginputkan data supplier, dia bisa input pemasukan barang, input penjualan barang, dan melakukan laporan. Nah, di mana admin dia di sini dia adalah seseorang yang akan berinteraksi dengan sistem, di mana dia akan hanya berinteraksi dengan use case-nya, tetapi tidak memiliki kontrol atas use case sendiri. Nah, di mana use case sendiri di sini, dia itu sebagai fungsional dari suatu sistem, sehingga konsumer ataupun pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan sistem yang akan dibangun begitu. Mungkin sekian dari saya, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang diagram use case-nya. Saya kembalikan, sekian dan terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmadin Farudin dengan NIM S1S1200084. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram dari sistem stock management. Oke, langsung saja. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa dari admin itu ada login, kemudian memilih menu data stok barang. Nah, dari memilih menu data stok barang ini, admin akan mengirimkan ke sistem, dan sistem akan menampilkan form data stok barang. Kemudian dari menampilkan form data stok barang ini, sistem akan memberi umpan balik. Nah, umpan balik itu seperti memilih aksi. Nah, setelah memilih aksi, admin memilih aksi, kemudian ada beberapa pengkondisian. Nah, di situ ada edit data, hapus data stok, dan tambah data stok. Nah, kemudian untuk tambah data stok, maka sistem itu akan menampilkan form tambah data, seperti pada sistem CRUD. Nah, kemudian hapus data stok ini, itu akan dari admin menghapus data stok akan terus mengirimkan perintah hapus data ke sistem, dan sistem itu akan menghapus data stok dan kembali menampilkan data stok barang. Kemudian untuk edit data stok, nah untuk edit data stok di sini dia ditampilkan form edit data, kemudian edit data stok dari sistem, dan untuk admin dia itu akan mengeditnya, kemudian kembali menyimpan data stok barang. Nah, untuk tambah data tadi, setelah menampilkan form data, kemudian mengisi data, pilih aksi, kemudian apakah dia itu akan memilih tombol kembali, dan apakah dia akan menyimpan datanya. Nah, sistem itu akan memberi beberapa pengkondisian, yaitu pilih aksi dan simpan data. Setelah dia simpan data, maka dia akan mengklik tombol simpan dan menyimpan data stok barang, kemudian keluar. Namun jika yang dia tekan itu tombol kembali, maka
yaitu sistem akan kembali menampilkan form data stok barang. Mungkin itu saja activity diagram dari saya. Ini berlaku juga untuk user, karena dia cuma bisa edit hapus data stok. Namun karena di aplikasinya itu akan tertulis yang pengubahnya siapa, apakah si admin atau si user. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram dari stock management system. Nah, di sini kita bisa lihat untuk halaman login admin, di mana untuk inputan pertama itu adalah username dan password. Kemudian setelah login akan adanya validasi data ke database. Kemudian jika validasi data ini tidak valid setelah dicek di database, maka loginnya itu akan gagal dan kembali ke halaman login. Dan jika validasi datanya di database itu valid, maka login itu akan berhasil sehingga akan menuju ke halaman dashboard dari aplikasi kita. Kemudian yang kedua itu ada sequence diagram dari untuk menampilkan update data. Nah, sebelum update data, mungkin kita input data barang dulu. Jika sewaktu-waktu ada data yang masuk dan kemudian adminnya itu akan memasukkan sebuah data barang ke aplikasi kita ini, maka sequence diagramnya seperti ini. Nah, admin itu akan menginputkan data barang dan akan diolah. Kemudian ini akan diolah di sistem, kemudian data barangnya akan ditambahkan ke database dari data stok barang. Jika tidak valid, maka data barang itu tidak akan ditampilkan ke admin, maka dia itu akan kembali ke data barang. Kemudian jika prosesnya berhasil ditambahkan, maka data barang itu akan menampilkan bahwa data barang itu telah berhasil ditambahkan di tampilan datanya. Kemudian untuk update dan delete hampir sama juga, karena ini adalah seperti sistem dari CRUD atau create, read, update, dan delete, maka sistemnya hampir sama. Nah, untuk selanjutnya adalah entity relational diagram. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada dua tabel entity, ada tiga tabel entity yang dimana sebuah entity itu akan bermakna one to many dan many to one. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada stok barang yang dimana ada primary key yaitu ID, nama barang, varchar, stok barang, tanggal, date, dan admin. Ini adalah setelah adanya kita buat relational diagram, relasi. Nah, di admin ada username admin dan username dan password admin. Ini kemudian untuk relasi ketiga ini, maka akan ada username admin dan stok barang dan ID. Nah, di sini akan di mana admin itu bisa mengelola banyak data dari stok barang ini, dan juga user juga seperti itu. Namun untuk user itu akan harus berrelasi dulu dari relasi ini dari banyak ke sebuah barang. Jadi user itu tidak bisa seperti admin, dikarenakan user ini dia itu hanya pemakai dan admin itu adalah
pengelola data dari stok barang ini. Kemudian kita bisa lihat untuk rancangan user interface-nya. Nah, perancangan user interface yang pertama ada halaman login pada website di mana tampilan user dan admin sama. Nah, di sini ada username, password dari admin, sama juga dengan username dan password halaman login dari user. Kemudian untuk kedua, halaman dashboard-nya. Nah, halaman ini berisi data-data dari stok barang yang akan dikelola baik oleh admin maupun user. Nah, kemudian di sini sistem CRUD-nya kita bisa lihat. Di sini kita coba menambahkan data, maka jika kita klik create, maka sebuah pop-up seperti ini akan meminta nama stok, date, dan person in change. Siapa yang merubah dari data tersebut. Oke. Sekarang mungkin bisa kita lihat di aplikasinya. Maka untuk tampilannya itu seperti ini. Username jika kita klikkan admin, untuk passwordnya admin, kita akan login. Oh iya, saya belum menyalakan. Oke, kita coba login. Nah, di sini ada beberapa fitur yang dimana di sini ada tanda shutdown atau di sini untuk keluar kembali. Di sini ada tampilan stok data, dan ini untuk teman home yang seperti kita lihat sekarang. Mungkin seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yusril Usman. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan pada materi ini. Saya kembalikan ke Yusril Usman. Di sini saya akan melakukan demo aplikasi untuk stock management system. Nah, sebelumnya di sini kita menggunakan database MySQL dan text editornya itu Apache NetBeans. Nah, adapun jenis aplikasi kami ini yaitu berbasis desktop Java. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Di mana sebelum kita masuk ke menu dashboard atau halaman utama, kita akan dimintai oleh sistem untuk memasukkan username serta password kita di halaman login. Langsung saja kita memasukkan username kita, yaitu admin dan juga passwordnya. Selanjutnya kita akan melakukan login. Nah, setelah melakukan login, kita akan diarahkan oleh sistem untuk menuju ke halaman dashboard, di mana di sini akan menunjukkan jam, kemudian di sini ada menu logout, serta di sini ada home dan juga ada menu untuk menampilkan data. Langsung saja kita masuk ke menu untuk menampilkan data stok yang ada. Nah, setelah masuk ke data stok, kita akan diarahkan, maka sistem akan menampilkan jumlah ketersediaan stok yang kita miliki.
atau menampilkan data-data stok yang kita miliki, di mana di sini ada nomor stoknya, kemudian ada nama stoknya, di sini ada case-nya, dan di sini ada stok datanya. Serta di sini ada orang yang melakukan perubahan pada data stok yang kita miliki. Langsung saja kita akan membuat satu jenis data. Anggap saja sebuah perusahaan melakukan apalagi namanya, mendapatkan masukan data atau masukan stok. Misalnya stok namanya eh, coklat. Coklat. Kuantitinya itu 100. Kemudian tanggalnya kita masukkan 2022. Kemudian bulan berapa sekarang? Bulan 7. Dan sekarang tanggal 10. Dan diubah oleh admin. Nah, kita lakukan done. Nah, di sini akan menampilkan pesan kalau eh, data yang kita masukkan telah sukses disimpan di database. Selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk melihat hasil perubahan data, kita klik refresh. Nah, di sini akan menampilkan inputan data yang terbaru. Selanjutnya, untuk mengupdate jenis data yang ada, misal jika ada inputan yang salah, kita tinggal melakukan update. Misal ini coklat, ternyata namanya salah, anggap saja kita masukkan seharusnya coklat keju. Nah, setelah itu kita klik done. Nah, di sini akan menampilkan pesan lagi apabila telah sukses melakukan perubahan. Kita klik OK dan kita klik refresh. Nah, namanya sudah berubah coklat keju. Selanjutnya, apabila data tersebut ternyata sudah tidak ada, kita tinggal klik yang menu yang ingin kita hapus. Selanjutnya kita klik delete. Nah, setelah itu kita klik done dan akan menampilkan pesan sama seperti sebelumnya. Kita klik OK dan kemudian kita refresh. Maka data yang salah tersebut telah hilang. Nah, di sini juga ada menu atau fitur pencarian. Misal kita ingin mencari data coklat. Coklat. Nah, dia di sini akan menampilkan coklat keju. Nah, sesuai dengan keyword pencarian yang kita lakukan. Selanjutnya kita bisa kembali ke menu home atau menu dashboard dengan mengklik yang ini. Nah, setelah kita melakukan perubahan atau setelah kita melakukan create, update, delete pada data ini dan telah selesai mengeksekusi data-data yang ada, kita bisa keluar dengan menu out yang ada di sudut kanan. Kita tinggal mengklik ini dan kita akan diarahkan keluar atau ke arah halaman login kembali. Mungkin sekian saja demo aplikasi untuk stok manajemen sistem yang dapat saya jelaskan. Saya kiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.